Film dibuka dengan memperlihatkan kedua kapal yang baru saja pulang dari melaut selama berbulan-bulan untuk mendapatkan ikan. Mereka kini tengah sibuk untuk menghitung berat tangkapan ikan-ikan mereka selama melaut. Dan lalu setelah itu, kini saat yang ditunggu-tunggu pun datang, yaitu menerima upah dari sang pemilik kapal. Malamnya, para pelaut yang baru tiba ini kini merayakan kepulangan mereka di sebuah bar milik salah satu pelaut. Tapi, salah satu pelaut yang bernama Murph berada di luar karena menanti kedatangan anak dan mantan istrinya. Lalu setelah itu ia bawa masuk anaknya ke dalam. Mereka bercengkrama bersama keluarga para pelaut yang lain dengan situasi yang sangat sukacita. Beberapa saat kemudian, sang kapten mengabarkan sesuatu yang sedikit mengejutkan. Bagaimana tidak, ia mengajak para awaknya untuk kembali melaut dalam 2 hari. Sesuatu yang sebenarnya tidak pernah ia lakukan. Mungkin efek karena sebelumnya tangkapan ikan yang ia dapatkan hanya sedikit. Jadi ia memutuskan untuk kembali melaut. Jelas saja, hal ini membuat Christina, salah satu kekasih dari pelaut yang bernama Bobby, marah karena ia sebenarnya tak mau ditinggal lagi oleh Bobby. Murph yang tak ingin Bobby bernasib sama seperti dirinya meminta Bobby untuk mengejar Christina. Yang untung saja hal itu berhasil. Malamnya Murph mengantarkan anaknya untuk pulang ke rumah mantan istrinya. Di jalan, Murph memberi sedikit nasihat kepada anaknya. Kalau siapapun ayah baru untuknya nanti, ia harus menerima. Karena Murph yakin, lelaki seperti apapun yang akan menjadi suami dari mantan istrinya, pastilah seseorang yang baik dan bertanggung jawab. Keesokan harinya mereka pun mulai siap-siap untuk menyetok makanan yang akan menemani mereka selama berada di lautan lepas sana. Rival sang kapten yang bernama Kapten Linda pun datang ke sana untuk sedikit bercengkerama bersama. Sudah tiba saatnya di mana mereka semua harus berangkat. 5 orang awak dan kapten mereka bernama Frank William siap untuk melaut menangkap ikan sebanyak-banyaknya, lalu kembali pulang dan memeluk istri dan keluarganya. Christina diam-diam memasukkan secari kertas ke dalam tas Bobby. Lalu akhirnya mereka semua kini pergi, menjauh dan semakin menjauh menuju lautan lepas tiada ujung. Semua kru kini sibuk menempatkan makanan-makanan mereka di dalam lemari es besar dan dilanjutkan dengan tugasnya masing-masing. Hari semakin gelap, matahari sudah mulai pergi dari tempat asalnya, menimbulkan cahaya merah yang indah dan pekat. Kemudian Bobby akhirnya menemukan catatan yang dibuat oleh Christina, di mana ternyata Christina dalam keadaan hamil dan hanya ingin ia segera kembali dan memulai hidup yang baru bersamanya. Berhari-hari sudah mereka berada di lautan. Sampai akhirnya sekarang mereka telah tiba di Sable Island, tempat di mana akan terjadi badai besar menurut pakar yang mendeteksi melalui komputernya di kantor. Sedangkan kapal Kapten Frank terus melaju menjauh dari Sable Island. Dan sekarang, di siang hari yang begitu cerah, mereka akhirnya mulai memancing. Tentu saja mereka memancing dengan perasaan yang sangat bahagia. Beberapa jam mereka tunggu sampai langit berubah menjadi gelap. Dan sekarang tiba saatnya yang ditunggu-tunggu, di mana mereka akan menangkap ikan dari pancingan-pancingan yang sudah mereka pasang pada saat siang. Ikan demi ikan pun mereka dapatkan. Mereka bahagia bukan main, karena itulah sumber penghasilan mereka. Semakin banyak ikan yang mereka dapat, maka semakin banyak uang yang akan mereka terima. Namun keesokan harinya, mereka tak mendapatkan ikan sebanyak yang mereka kira. Bahkan, mesin pendingin untuk ikan-ikan pun masih terlihat kosong. Tapi mereka terus mencoba dan mencoba untuk kembali memancing. Meskipun kini sang kapten pun mulai terlihat khawatir karena jumlah ikan yang mereka dapat semakin sedikit. Sampai akhirnya Bobby pun menghampiri kapten karena bagaimanapun juga ia butuh uang untuk memulai hidup yang baru bersama Christina. Ditambah sang kapten memang sudah menjanjikan akan mendapatkan ikan yang banyak. Kapten Frank hanya menyuruh Bobby untuk sabar karena ia tahu sebentar lagi akan mendapatkan ikan yang sangat banyak. Tapi ikan-ikan tak kunjung juga datang. Malah hanya ada gelombang yang sangat besar tiba-tiba menghantam kapal mereka ketika malam tiba. Keesokan harinya, akhirnya para awak ini ingin berbicara kepada kapten. Mereka semua mendadak menginginkan untuk kembali pulang. Beberapa kejadian aneh yang telah menimpa mereka membuat
membuat para awak ini memiliki firasat yang buruk. Namun sang kapten kembali meyakinkan mereka kalau ia akan dapat tangkapan ikan yang begitu banyak ketika sampai di Flemish Camp, yang akhirnya mereka semua setuju. Malamnya sang kapten mengontak Kapten Linda yang juga melaut dan berada di Grand Banks, jauh di belakang Kapten Frank. Linda merasa heran terhadap Frank, karena bagaimanapun Flemish Camp berada sangat jauh, bahkan jika dilihat dari peta sekalipun. Setelah berhari-hari melaut, akhirnya mereka kini tiba di Flemish Camp. Dan ternyata benar, di sana mereka mendapatkan ikan dengan jumlah yang banyak. Ikan demi ikan mereka tangkap yang kini hampir memenuhi lemari es raksasa yang berada di kapal tersebut. Namun meskipun begitu, ikan-ikan itu terus mereka tangkap dengan perasaan yang bahagia, karena itulah uang mereka. Tapi setelah ikan-ikan dengan jumlah yang banyak itu mereka dapatkan, kini mulai timbul masalah serius, di mana lemari es itu mendadak mati total. Karena memang lemari es tersebut sudah usang, jadi sang kapten harus mengambil keputusan di mana ia harus menghentikan tangkapan. Dan dengan keberuntungan yang semoga memihak kepada mereka, ikan itu masih bisa dipasarkan ketika sampai di pelabuhan. Jadi sekarang sang kapten memutuskan untuk kembali pulang. Tapi tiba-tiba sang kapten mendapatkan kabar dari layanan cuaca akan ada ombak dan badai dahsyat yang akan mereka lalui jika harus pulang hari ini. Atau jika mereka ingin aman, mereka bisa diam beberapa hari di sana sampai badai mereda lalu pulang. Tapi resikonya ikan-ikan yang sudah mereka tangkap akan membusuk. Jadi, dengan keputusan bulat, mereka semua akan pulang dan coba untuk melewati badai tersebut. Kini badai pun sudah berada di hadapan mereka. Dengan penuh kecemasan, mereka pun masuk ke dalam badai tersebut. Ditemani Bobby, sang kapten terus memacu kapalnya melewati ombak demi ombak yang begitu tinggi dan menyeramkan. Sedangkan yang lain sibuk mengisi perut mereka di bawah sana. Gelombang yang semakin besar itu akhirnya mematahkan antena kapal mereka. Sedangkan di kantor pusat pelayanan cuaca, seseorang merasa kaget karena badai akan semakin besar dan berbahaya. Hal tersebut diketahui oleh Kapten Linda, di mana ia langsung terus menghubungi Kapten Frank, dan mereka pun memberitahu lokasi di mana mereka berada kepada Linda. Linda coba melihatnya dari peta, dan langsung menyuruh Frank untuk keluar dari sana dan merubah haluan, karena kapal mereka menuju tengah-tengah pusaran badai yang sangat mengerikan. Naas, Kapten Frank tak mendengar itu karena sambungan mendadak terputus. Bobby pun langsung keluar dan naik untuk membetulkan antena mereka yang terputus akibat terjangan badai. Bobby terus berusaha untuk mengaitkan antena tersebut. Namun badai terlalu besar sampai-sampai membuat ia terjatuh dan hampir tercebur ke lautan lepas yang ombaknya sangat mengerikan. Sesaat kemudian, antena tersebut pun terbang jauh karena hembusan angin yang juga sangat kuat. Sekarang kapal mereka sudah sepenuhnya tak bisa diajak komunikasi. Sementara itu, Christina, kekasih Bobby yang sedang di rumah, merasa khawatir dan memutuskan untuk pergi ke bar di mana di sana sudah banyak orang yang menonton berita tentang badai yang begitu mengerikan sedang terjadi di tempat di mana para kekasih mereka ada di dalamnya. Di lautan lepas, Kapten Frank kini tengah berusaha untuk melepaskan penyeimbang kapal dibantu oleh para awak yang lain. Dengan susah payah, akhirnya penyeimbang itu bisa ia lepaskan. Mereka semua pun kini berkumpul di ruangan nahkoda kapal. Lalu sekarang berusaha untuk menutup kaca yang pecah terkena ayunan penyeimbang kapal sebelumnya. Tiba-tiba, dari sisi kiri ombak dengan tinggi menghempaskan kapal mereka, membuat salah satu dari mereka terjun bebas ke lautan lepas. Tak tinggal diam, Bobby langsung menolong orang tersebut. Kini tak ada lagi raut muka keberanian di antara mereka. Sepenuhnya mereka sudah sangat merasa ketakutan akan badai yang seperti monster tersebut. Akhirnya dengan keputusan yang berat, sang kapten memutuskan untuk merubah haluan dan kembali menuju Flemish Camp, karena ia merasa tak akan bisa melewati badai ini. Kini kapten dan Bobby hanya punya satu kesempatan agar bisa merubah haluan pada kondisi gelombang air yang begitu tinggi. Hal tersebut jelas akan sangat beresiko. Semua awak hanya diam dan berdoa semoga kapal mereka tidak terbalik. Dan kini, sang kapten langsung memutar kapal tersebut dan Bobby melajukan kapal dengan kecepatan penuh, membuat kapal mereka melaju dengan sangat cepat di pusaran air yang begitu dahsyat. Dan dari samping tiba-tiba ombak yang sangat tinggi menghantam kapal mereka yang membuat kapal tersebut terbalik. Namun sesaat kemudian kapal tersebut kembali terbalik dan akhirnya mereka pun berhasil bermanuver dan menghindari badai yang sangat menyeramkan tersebut. Tak lama kemudian terlihat cahaya matahari yang menyinari kapal mereka. Kini mereka sudah hampir berhasil dan keluar dari badai itu. Namun,
Beberapa saat kemudian langit kembali gelap. Sang kapten jelas paham, badai ini tak mungkin begitu saja melepaskan mereka semua. Di depan mereka, ombak semakin tinggi dan tinggi, menghantam kapal mereka bertubi-tubi. Dan akhirnya, sebuah gelombang besar dan tinggi ada di depan kapal mereka, membuat Bobby sangat khawatir, dan sang kapten pun terus melajukan kapalnya dengan cepat. Sayangnya itu tak berhasil. Gelombang tersebut membuat kapal mereka terbalik. Sekarang, air pun masuk ke dalam kapal mereka. Tak ada cara lain selain harus segera menyelamatkan diri mereka masing-masing untuk keluar dari sana. Sayangnya pintu kapal terkunci dan mengurung mereka di dalam bersama ikan-ikan yang mereka tangkap. Kini, semua awak hanya bisa pasrah, menunggu beberapa detik sebelum air merenggut nyawa mereka satu demi satu. Sementara itu, sang kapten dan Bobby pun sama, dan lalu memutuskan untuk keluar dari sana dan menyelamatkan diri. Namun, ketika Bobby keluar dari ruang nahkoda, sang kapten justru diam di sana dan memutuskan untuk meninggal bersama kapalnya yang sekarang mulai tenggelam menuju dasar laut. Kini hanya Bobby seorang yang tersisa, terombang-ambing sendirian di lautan lepas dengan gelombang yang sangat dahsyat. Badai pun sudah berlalu. Sudah seminggu pencarian dilakukan, namun tak ada kabar apapun dari tim penyelamat. Mereka semua tak ditemukan termasuk Bobby. Orang-orang bahkan sudah menggelar doa bersama di gereja dengan para keluarga, kelima awak kapal, dan satu orang kapten mereka. Tak ada pemakaman, tak ada tempat untuk diziarahi. Yang tersisa hanyalah kenangan, dan satu-satunya tempat untuk bisa mengenang mereka adalah lautan. Film ini didedikasikan untuk 10.000 orang asal Blok Casterman yang meninggal di lautan sejak tahun 1623. Lalu film pun selesai. Sebenarnya film ini merupakan salah satu film disaster terbaik pada tahunnya. Melihat film ini dirilis pada tahun 2000, tepatnya pada tanggal 19 Agustus tahun 2000, namun efek visual yang dihadirkan sangat-sangat terasa begitu mencekam untuk kita yang menontonnya. Apalagi untuk saya pribadi yang memang agak sedikit parno terhadap lautan. Tak hanya efek visual yang begitu memanjakan mata, isi ceritanya pun memang sangat kuat, menampilkan drama dan permasalahan internal untuk setiap karakter yang ada. Apalagi didukung dengan jajaran cast-nya yang saya rasa sangat tepat, menjadikan film The Perfect Storm secara utuh berhasil menghibur sekaligus membuat saya pribadi tercengang di sepanjang film ini berlangsung. Tak heran jika akhirnya film ini mendapatkan keuntungan sebanyak 328 juta US dollar sejak perilisannya. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini.